Pihak sana kan memberikan bukti USB. Nah, lagian gue bingung ya, kalian ini udah tahu yang lawan gue itu blow nih. Kenapa ya masih aja ditanya-tanya mulu? Gue bingung nggak ngerti. Yang diperkarakan itu bukan bulan September, ya, Rasman. Coba, katanya anaknya dokter, kok blow on gitu loh? Gue nggak ngerti. Udah dipecat jadi lawyer masih aja ada yang pakai jasanya. Jadi gini, supaya semuanya paham ya, gini ya. Ada seseorang, ini saya ilustrasi saja biar gampang. Ada orang menyatakan bahwa saya tidak melakukan sesuatu, ya, kan seperti itu. Tiba-tiba dia bawa bukti, nih bukti foto untuk membuktikan ada kejadian lain. Kejadian lain itu membuktikan adanya perbuatannya dia, paham ya? Jadi foto USG-nya dia itu membuktikan apa yang selama ini disangkal namanya. Ngapain orang USG kalau tidak terjadi sesuatu? Apalagi USG anak kecil itu tidak berlaku. Anak yang di bawah umur tidak boleh melakukan perbuatan hukum. Mana ada boleh USG umur segitu? Berarti kenapa itu? Rasman ya. Emang adanya Rasman tuh jadi tambah blunder, tau gak Rasman? Lu rehat deh. Iya guys, jadi menurut Nikita Mirzani dan pengacaranya ini, kalau memang tidak ada berpotensi sesuatu, kenapa harus melakukan USG? Apalagi Loli ini dikategorikan masih anak di bawah umur. Tidak boleh namanya anak-anak itu melakukan USG. Seperti itulah yang disampaikan dan diungkapkan oleh Nikita Mirzani beserta pengacaranya dalam kasus atau berita yang sangat viral ini, yaitunya Loli yang dikabarkan pernah hamil dan melakukan aborsi. Nah, bagaimana menurut kalian nih guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Gue yakin banget sih nih kalian nonton video ini karena kalian kepo banget nih berita terupdate dari kasusnya Loli, Perkedel, dan juga Nikita Mirzani. Nah, ternyata ya kemarin banget nih gue udah nonton videonya. Buat yang belum nonton, boleh banget nih nonton ini sampai habis ya, karena makin seru nih guys. Karena Nikita Mirzani udah dapet nih hasil visum dan juga saksi kuncinya yang bener-bener ini tuh bakal bisa masukin si Perkedel tuh masuk jadi baju oranye ya ke penjara nih. Kalian pasti penasaran banget dong, siapa sih ini kira-kira saksi kuncinya? Nah, mendingan kita tonton dulu nih videonya. Nah, kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gua gitu deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya, iya. Tapi karena ini sudah masuk ranah hukum, biarkan ini menjadi biar menjadi proses hukum aja. Ya. Sadis. Bisa dibilang saksi kunci nggak sih ini kan? Ini kuncinya double, banyak kuncinya. Dia yang banyak tahu, jadi dia yang banyak tahu. Jadi gini, ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung, bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Jadi dia itu yang dikatakan Niki, yang begitu mendengar, kalau nggak ada hukum nggak selesai. Dia pakai hukum. Kalian dengar sendiri ya guys ya, ini dari Bang Fahminya langsung selaku kuasa hukumnya Nikita Mirzani ya. Kalau si saksi kuncinya ini bener-bener kunciannya banget. Jadi si saksinya ini bukan yang by WhatsApp gitu ya guys. Jadi yang bener-bener ketemu sama si Lolinya ini. Nah, setelah gue cari tahu nih, ternyata di kolom komentar rame banget nih guys. Netizen berspekulasi kalau anaknya Tio Pakusadewo, yaitu Anissa Pakusadewo, itu adalah saksi kunci dari kasus Loli ini. Nah, ada juga nih netizen yang memperkuat kalau Anissa Pakusadewo ini adalah saksi kuncinya. Netizen bilang nih, kalau di IG Yolo katanya Anissa. Kalian pasti tahu lah ya kalau Yolo ini dari awal sampai sekarang itu selalu update kasus-kasusnya Loli. Ya, bukan yang ngebela Niki ya, tapi memang ada bukti-bukti yang dia tahu dan sampai sekarang pun masih diupdate juga. Jadi netizen tuh selalu aja ya melirik IG story-nya dari Yolo ini. Nah, menurut kalian gimana guys? Beneran gak sih kira-kira Anissa Pakusadewo ini saksi kunci dari kasus Loli? Coba. Iya guys, jadi warganet ini mengatakan bahwasanya ternyata sudah ditemukan saksi kunci dari apa yang dilakukan oleh Loli ini ya, yang mana diduga adalah Anissa, yang merupakan saksi kunci bukan dari melalui WhatsApp atau sosial media saja, tetapi secara langsung Nikmir telah menemukan saksi kunci tersebut. Bagaimana ya guys perkembangan dan kelanjutan dari kasus Loli, Fadel, dan Nikmir ini? Apakah nanti bakal benar-benar terungkap? Hai, lu pada udah tahu belum berita update Fadel? Oh Fadel, hasil visum sudah di tangan pihak Kak Nikita Mirzani. Gimana? Jantung aman, dak dik duk duer gitu ya. Gimana? Itu Om Rasman masih tegar di sebelah lu. Kayaknya sih mau berbalik arah si Del gitu ya. Ya pokoknya kalau masih pada belum tahu, kita nggak bakal nyambung sama nih obrolannya. Oke?
Per hari ini sudah dinyatakan hasil visum Loli sudah keluar, tapi belum banyak dapat tanggapan atau bocoran dari pihak Kak Nikita Mirzani. Yang jelas Kak Niki sendiri mengakui shock ya dengan hasil visum tersebut yang sepertinya bisa menjadi barang bukti yang makin memberatkan kasus ini. Dan kasus ini dinyatakan bukan kasus main-main. Lagian ya Del, kan gue udah bilang kemarin lu bawa koper harusnya lu ke Antartika, minimal ke Zimbabwe deh. Lu malah ke rumah Om Rasman, lu malah preskon. Dan gue nggak ngerti deh, dari dulu kan Kak Niki ini kan udah DM lu untuk ngejauhin dan tidak intens sama si Loli. Lu kekeh, gue nggak ngerti apa yang mau lu buktiin dari cinta lu yang kribo itu. Gue nggak ngerti gitu loh ya. Dan sampai kemarin lu preskon terakhir lu masih kekeh bilang lu mau membuktikan dan meminta restu bahwa lu yang terbaik. Terbaik dari mana kalau hasil visumnya si shock kayak gitu, ha? Gue nggak ngerti apa yang lu lakuin sama Loli. Yang jelas Loli sudah menjadi korban di mana psikis, mental, jasmani, rohaninya itu sudah dirugikan karena lu alias kena brainwash. Ya, gue nggak ngerti. Dan tapi alhamdulillah bahwa hari ini dinyatakan Loli itu sudah aman, sudah lebih membaik secara psikis, mental, jasmani, rohaninya membaik, sudah bisa ditanya, sudah bisa dijawab baik-baik dengan Loli untuk diberi keterangan. Nah, gimana Del? Gue sih sangat menunggu nanti bagaimana lu akan diadai pengadilan nanti gitu, dihadapi sama Loli. Itu penasaran banget sih. Gue penasaran banget Loli itu akan memberikan kesaksian seperti apa di pengadilan untuk lo. Dan Om Rasman kemarin kita juga udah tahu ya, Om Rasman sudah melakukan Zoom meeting sama pihak Kak Nikita Mirzani. Sepertinya dia mau mundur wir ya say. Ya Om Rasman, mending lu mundur wir, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Masih ada waktu, gue bilang masih ada waktu. Masih ada waktu lu selamat dari kutukan saya Babah. Kalau dulu ada kutukan saya Babah yang namanya kutukan Fadel Babah. Dan untuk netizen raya, tolong ya kalian tuh nggak usah memojokkan Kak Nikita Mirzani terus sebagai ibu dah bla 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 bla, menjadi psikolog, menjadi psikiater yang memberikan diagnosa. What the hell is that gitu ya. Karena kalau menurut gue ya, gue 100% approve sama apa yang dilakukan Kak Nikita Mirzani. Menurut gue dia sebagai ibu udah strong banget, udah kuat banget, udah keras banget, udah tegas banget. Yang dimana saat dia memberikan kebebasan dan dia pantau di belakang layar dengan berharap Loli ini bisa menghandle dirinya sendiri dan bisa membuktikan, ternyata kan tidak. Hasilnya kan sebaliknya. Gue jadi Kak Niki wajar dia ambil lagi anaknya, dia tuntut orang yang bikin anaknya rusak. Siapapun ibu gak ada yang mau anaknya rusak, say. Gue juga bingung deh, ada beberapa public figure yang sosokan memanfaatkan situasi ya say. Kalau musuhan tuh kagak usah aji numpeng. Enggak. Gue tetap 100% support Kak Nikita Mirzani. Semoga kasus ini bisa benar-benar selesai menjadi pelajaran untuk seluruh anak Indonesia, terutama Gen Z, anak muda terutama yang di bawah umur, untuk berpikir ulang bagaimana kalian itu bersikap kepada orang tua, terutama ibu, dan juga bagaimana kalian itu bisa menangani diri kalian sendiri di tengah pergaulan bebas Jakarta ini ya. Oke, adik-adik kita sekalian yang manis, yang imut-imut ya, tolong kalian pelajari pelajaran tentang Loli ini, oke? Dan semoga untuk Kak Nikita Mirzani dan sekeluarga, semoga selalu diberikan kesabaran dan kekuatan, dan semoga keadilan itu berpihak kepada kalian semua. Dan dari kasus ini semoga bisa cepat-cepat selesai, karena kita semua para netizen raya sangat menunggu hasilnya, oke? Cayo, udah ya. Bye Fadel. Jadi ya, FYP gue pagi ini adalah keterangan dari Kombes Ade Aris selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tahu nggak yang bikin gue kaget ya? Ini perkembangan kasusnya Loli nih ya, berdasarkan laporannya Nikita Mirzani. Jadi si Loli ini ternyata udah 2 kali hamil dan udah 2 kali disuruh aborsi, guys. Oh my god, gue tuh meradang banget rasanya. Kenapa? Ini tuh udah bukan cinta lagi Loli. Lu tuh udah abis-abisan banget udah sama si Fadel. Fadel lu, aduh, bener-bener ya. Tuh anak orang udah lu berantakin. Mending kalau lu yang punya duit Fadel, udah lu gituin nih anak. Lu yang minta nafkahin sama dia. Anak ini udah ratusan juta, anak ini labil. Lu kerjain udah. Apaan sih lu? Laki-laki apa modelnya kayak begitu? Nih Loli lagian ini udah bukan cinta lagi. Loli udah fix lu mah udah sasaran empuk banget udah. Dikerjain sama dia udah abis-abisan Loli. Dan lu tuh masih terlalu muda banget ketika lu sadar nanti lu sakit hatinya kayak apa, kecewanya kayak apa, gue nggak tahu lagi deh. Ya bisa nggak tuh dia maafin diri sendiri?
Proses itu bakalan susah banget nantinya ya. Ini udah langkah besar mak lo nih buat nunjukin ke lo kalau dia tuh sayangnya luar biasa banget sama lo pertama. Dan ini udah nggak tahu lagi nih kalau sampai dilaporin polisi ya nih si Fadel sama mak lo terus lo masih nggak ngeliat lagi, gue nggak ngerti lagi sama lu dah Loli ya. Gimana pun ibu ya pasti bakalan melakukan hal yang sama, ngelihat anaknya itu dikerjain abis-abisan sama laki-laki. Gue bilangnya apa ya, gue bilang bangsat kali ya, kasar. Nggak ada lagi nih hal-hal kasar yang bisa ngegambarin cocoknya dibilangnya kayak apa gitu. Anak orang lu kerjain habis-habisan kayak begini. Gue perempuan, marah gue, bener. Kesel banget ternyata sampai 2 kali kayak begitu, 2 kali aborsi. Ya Allah Loli, udah apa sih? Apa sih yang lu lihat nih? Apa yang lu lihat dari laki-laki modelan kayak gini? Kagak capek lu kayak gituin. Jadi banyak sekali ya di antara netizen dan juga konten kreator di sosial media menyuarakan dan memberikan reaksi serta tanggapannya terhadap isu atau berita yang berkembang mengenai Loli, Fadel, dan Nikita Mirzani. Baru ini juga dikabarkan polisi telah memeriksa Fadel Bajideh Jumat ini terkait laporan Nikita Mirzani. Polres Metro Jakarta Selatan dijadwalkan memeriksa Fadel pada Jumat 27 September 2024 terkait laporan yang dilayangkan oleh artis kontroversial Nikita Mirzani. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma mengatakan bahwa Fadel yang merupakan pacar dari putri sulung Nikita Mirzani, Loli, akan dimintai keterangan oleh penyidik atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Jadi untuk saksi terlapor VA dari penyidik sudah menjadwalkan untuk meminta keterangan hari Jumat sekiranya jam 14.00 waktu Indonesia Barat, kata Nurma di Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel diduga terlibat dalam kasus kehamilan Loli yang mengarah pada upaya aborsi. Hingga kini polisi masih menunggu respon dari pemanggilan resmi yang telah dilayangkan. Sudah dilayangkan surat panggilan jelasnya. Penyidik diungkap Nurma sampai saat ini belum menerima jawaban dari remaja yang berprofesi sebagai penari itu atas surat pemanggilan tersebut. Penyidik juga sejauh ini telah melakukan penjadwalan tanggal, hari, jam sudah ditentukan, kita menunggu saja ungkapnya. Namun kita lihat dan tunggu saja, itu pasti kita update lagi tandasnya. Setelah beberapa informasi terkait Nikita Mirzani, Fadel, dan juga Loli, lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.